mas, makanya lu tuh pikiran lu jangan cewek mulu. Lu kalau jadi jomblo jangan ngenes-ngenes amat. Repainting daerah mana? Semarang bisa gitu. Terus di Probolinggo ada, di Pekalongan juga ada. Ntar gua sebar-sebar, yang penting harus ngumpet gitu. Harus ngumpet, jangan sampai ada yang tahu ngechatnya di mana. Soalnya apa? Ntar kalau nggak gitu, wah rame gitu. Ntar wartawan udah nongol duluan. Di Malang juga bisa, banyak gitu, tenang aja. Oke. Ntar tanya sama gue, ngechat rank 30 sampai 35 juta aja gitu. Ntar kalau tahu itu buat gue juga banyak yang endorse gitu. Maksudnya bisa neken harga lah. Karena tahu itu barang Rian Mahendra. Gitu, lu jangan bikin gue seneng gitu ah. Lu tuh senangannya begitu, ngasih harapan doang. Ntar tahu-tahu begitu, dia tuh sukanya begitu mas. Ibaratnya cuma pengen ngebungain hati gue doang. Ntar ujung-ujungnya nggak tahu, nggak jelas. Makanya lu hati-hati gitu lah. Gue jadi nggak enak gitu. Itu lu serius gak sih gitu? Dia tuh senangannya begitu mas. Ngasih gimana ya? Udah terbangin ya kan, ntar tiba-tiba ambruk gitu modelnya. Gitu lu beneran kan? Aduh, gua cosplay jadi ini mas, jadi apa namanya, menara listrik itu apa namanya, kupluk buaya ada. Daud lagi beli makan, kupluknya di mobil. Saya lagi cosplay jadi belalang mas, jadi belalang sembah. Kemarin kan cosplay Godzilla tuh, sekarang cosplay belalang sembah. Halo papi kencana. Halo sobat kencana, bersama saya. Hilal matahari akan segera terbit mas, amin 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 amin. Sutet, nah iya bener, gue cosplay jadi sutet. Bang, menurutmu kalau belum nikah tapi bikin rumah dulu, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cepet rilis mas, gitu, liatin tuh gitu. Lu tahu nggak sih gitu, yang ngedoain lu setiap hari tuh ribuan orang, cuman gara-gara lu sepil soal project kita MTI gitu. Yang ngedoain lu setiap hari ribuan orang, serius. Lu kalau nggak percaya besok gue bikin flyer, ketemu sama gue, pengen ngenalin kalian sama saudara gue yang namanya Gita, Iwayan Gita, di Green Park Kopi Tangerang. Besok gue bikin flyernya, kita kumpul di sana bos. Ngopi, gorengan, makan gratis, los. Ada giveaway juga dari dia, dari Gita. Apa kabar mas? Baik baik. Mas sehat nggak mas? Rada sih. Sehat-sehat mas. Gua kan debus mas. Lu nggak pernah ngeliat atraksi sirkus mas? Belum pernah liat? Wush. Mas, saya mau pulang ke Wonogiri, nggak punya ongkos, mau nyari, mau ditumpangin. Saya udah kerja nggak kerja 2 minggu mas. DM saya mas. Insya Allah banyak teman-teman yang masih bisa ngebantu saya. DM. Keren topinya. Kok topi sih? Saya cosplay jadi belalang sembah tadi, Dokter Chandra. Dari kemarin itu aja, mas, bajunya kan ada 2 mas. Saya kerja mas. Gue buka juga nih. Kalian setuju gak sih kalau gue sekarang kalau pakai baju hem ya kan, gue buka begini terus gue kasih kalung emas yang tebelnya segini nih, begini. Gimana menurut kalian? Nah, membantu nih. Mas cosplay jadi dino lagi, ntar gerah. Atraksi pisau mas kayak yang di Sumber Harta, emang pernah lihat gue debus? Gue debus kayaknya udah berapa kali, 4 kali kayaknya. Terminal Kartosuro pernah, di kantor Pengging pernah, di Sumber Harta pernah, terus pas waktu di Bandung sama Enyon, sama teman-teman pernah. Nora, kono kan gue nanya, kan nggak boleh pakai emas, warnanya emas, bahannya emang paling kuningan mas, kalau nggak mainan anak-anak kecil yang 20.000 itu. Rizky, mas DM saya kalau emang lu nggak punya duit buat pulang.
banyak teman-teman yang bisa gue minta tolong. Ya wes coba tapelin. Ya. Nggak boleh pakai bahan mas, nggak boleh, haram. Kayak desa, iya lu begini ya kan cocok gue jadi calo terkuat di bumi mas, ya kan, jalan kemana-mana, baju kebuka, ya kan, begini, terus kalung mas, bayang nggak sih, kalung, mas jangan buka banyak-banyak, ada bulunya, penuh, cewek suka aneh nggak tuh, lagi ramenya Gus Samsudin. Oh itu mah iya, itu juga pernah. Oh Pak Haji dulu waktu masih muda, kalung emas, bandul kudanya segini. Pakai rapi aja mas. Malah kayak si Beragung Sugarayu. Bagus ekstram kesini ya kan, mau apel pakai anting-anting. Wah dia nggak ngehargain gua, boy. Marahin, jangan mentang-mentang ini di Kencana lu masih nggak menghargai prinsip hidup Rian Mahendra. Lu ini Rian Mahendra, ketemu gue yang rapi, lu anting-anting pakai sebelah. Boys mas, terus dadanya diukir 212. Wir sableng dong mas, baju kerja yang pink belum dipakai. Kagak, gue lagi dikirimin sama Alin seragam gue yang putih-putih polos, ntar pengen gue bordir mas di sini, sobat Kencana. Tinggal mintain beliau, iyalah. Mas pernah ketemu Virgon, foto bareng juga pernah mas. Lu tahu Virgon gak sih mas? Lu kalau nggak pernah lihat Virgon, lu ketemu kaget mas. Virgon itu tingginya lebih tinggi dari gue. Tebakan gue antara 178 180 tingginya dia. Dan berat badannya dulu beratan dia mas, gede banget 1,5 kalinya gue. Gila. John Mahendra, iya cosplay jadi John K mas. Mas itu bener mas, bagus dikirim ke sekolah Mercedes. Kok Mercedes sih? United traktor mas, buat dapat ini sertifikasi dari Scania. Mas kaos Kencana sudah ready belum? Kalau sudah nyampe belum. Sobai Ambiar Sutris, waalaikumsalam Ci, de Sutris. Di mana-mana ada pabrik Kencana, kenapa sih? Ya kan? Jejerin ikinya Kencana jejer. Nah, boleh tuh, mana IG Kencana? Sebelahan. John LBF. Mangga. John LBF itu yang kayak mini Hotman Paris ya? Hotman Paris mini yang cincinnya begini ya. Apa? Yang langsung kalau ngomong. Kamu dia kalau yang pasti nelfon terus itu. Harusnya maksudnya ajo ya udah. Itu yang nyekolahin dari perusahaan lo apa? Loh, perusahaan lah mas. Nyekolahin, emangnya lu pikir Kencana nggak nyekolahin karyawannya? Sembarangan aja lu. Sekolahin lah, gue gratisin, gue tanda tangan. Jalur Senayan terpantau padat karena ada konser Blackpink. Mas, gue dapet tiket paling depan mas, duduk di sofa. Gue kasih ke teman gue mas, males gue macetnya. Blackpink kan? Ada gue dapet tiket paling depan. Bisa ngerokok, IG aja. Nunggu Kencana buka trayek Tangerang Cepu, waduh masih lama banget mas, masih lama banget. Kalau tangan begitu bukan stroke tapi lepra. Gua tuh kalau nganggep John LBF mas, itu Hotman Paris mini mas. Iya, jalan kalau ngomong begini mulu soalnya, sama kayak Hotman Paris, sama kayak Bang Hotman. Mas Femgate Kencana kapan? Femgate MTI. Banyak juga yang ini ya, yang pas lagi live ya. Ini terang amat sih, HP-nya apanya nih? Dari sebelah sini aja boy. Masih lama. Kok merah sih? Baterainya apa ya? Banyak pak. Tampaknya kenapa nggak bisa soft?
Bentar, nah udah gini. Mas ngopi kapan kita? Minggu depan gue bikinin kalian acara gathering meet and greet sama gue di Green Park Kopi mas. Tapi ntar flyernya gue sebar. Insya Allah kalau nggak hari Rabu, hari Kamis lah. Kalau hari Kamis malam Jumat ya jangan. Rabu lah. Kalau nggak malam Rabu, malam Kamis di Green Park Kopi. Cimone. Geser sini lah. Mas Rian ternyata, lah ngapa nyesel lu? Biasa liat pramugari ya. Terus sekarang yang nongol Papi Kencana. Ngapa? Belum tahu dia. Bingung mau nonton live yang mana? Yang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tergantung lu ngeliatnya enakan yang mana dah. Sehat-sehat mas, amin, makasih. Di Mas Rian kurang jelas pindah sini. Masa? Bang, info beli bis bang 1626. Lu mau beli apa nawarin barang? Udah kayak preman aja lu nawarin. Info pramugari bis Kencana masih mending. Oh iyalah mas, next pramugari yang seleksi gue mas. Yang seleksi gue. Pramugari sekarang udah pada punya pacar semua mas. Berat lah buat lu, kalau buat gue sih biasa aja. Kita ngeberantakin rumah tangga orang juga biasa ya kan. Apalagi baru sekedar pacaran. Yang udah punya rumah tangga aja berantakan mas. Bisa berantakan. Di TikTok banyak tau sih. Wajar mas. Orang di TikTok kebanyakan nontonin pantat cewek goyang-goyang, makanya otaknya soak. Bagaimana keadaan kabar Jenggot? Oh baik-baik aja. Udah mulai pemulihan deh. Bapak kepala Jenggot itu owner Kencana bukan mas? Hubungan Kang Enyon sama Mas Boy apa? Enyon itu udah kayak kakak gua. Kita pengen nanya ke harga berapa? 800 ya pak? Satu anugerah buat Mas Rian bisa nyeleksi pramugari. Oh, cari yang single mas. Iya. Justru besok kalau gue pemilihan pramugari mas, kalau gue nih ntar besok gue nyeleksi pramugari, gue simpel aja. Minimal umur 21, maksimal 26. Oke, 20-an lah, maksimal 26, 28. D3, S1 minimal, ya kan? Rambut panjang, tinggi minimal 165, 68, cantik, menarik, terus single dan lisensi kontrak, nggak boleh berhubungan sama siapapun selama 5 tahun. Ih, begitu mas. Nggak boleh pacaran selama 5 tahun ke depan. Begitu. Ntar kalau mereka udah mulai pacaran, wah nggak konsen fokus kerjanya mas, ya kan? Abelian, aku melu jadi pramugari mas. Oh siap deh, masya Allah, siap deh. Ada Pak RT mas, gue nggak kenal sama RT. Bilangin sama RT Malang kan, bilangin gue nggak kenal sama dia. Wah gila hati gue sakit mas, kayak cabik-cabik. Gue terpuruk berapa bulan dia kagak nengokin gue, ya kan? Terus kemarin gue samperin ke Malang, dia masih nggak mau nengokin gue. Tadi gue lihat dia nari-nari joget-joget di acara Femgate dong. Kebayang gak sih lu perasaan gue kayak gimana? Padahal dulu dia mau kelelep di tanggul itu mas, Karangkates. Gue yang nolongin mas. Rumahnya ambruk, gentengnya gue mungutin. Masya Allah, kurang gimana dia? Bisa-bisanya. Emang parah itu mas RT. Emang, bilangin sama RT Malang. Tidak ada respon, saya DM, sombong. Siapa? Tidak ada respon, saya DM, sombong. Mas, kamu nge-DM siapa? Kalau kamu nge-DM Rian Mahendra, saya sudah bilang berkali-kali. Kalau kamu DM, tulis komentar di postingan terakhir saya, mas. Cek DM. Besok lu kalau punya Instagram, followernya dikasih kesempatan sama Allah, punya follower 100.000 ke atas, mas. Itu yang namanya DM, mas. Kagak masuk ke DM langsung biasanya, mas. Ada ke pesan umum, pesan utama, itu aja masih di filter spam. Spam itu masih dibagi lagi, mas. Jadi yang pesan yang disembunyikan. Tuh, bayangin. Jadi jangan berprasangka buruk sama orang.
Ya selalu berpositif thinking, berprasangka baik, jaga hati dari prasangka buruk, selalu berprasangka baik sama orang, ya kan. Dan kalian tolong ya, janganlah mas kalian nanyain lowongan kerjaan lewat Instagram mas. Dari segi attitude aja udah gak kena. Ini Instagramnya Kencana gue liatin banyak banget lowongan kerja. Nah baik. Copot jabatannya jadi RT mas. Iya. Mas satunya live di mana? Di IG Kencana. Salut untuk Mas Rian, saya tetap loyal sama Ais. Ada tulisannya peringatan. Bang, jamnya Kencana rapet gak sih kayak HR? Ya Allah mas bis lu baru 2 mas. Kok udah rapet lu tuh jangan begitulah, banding-bandingin kita sama gajah. Kita nih hidup dari remah-remah mas. RT, iya RT itu rambut dulu gondrong, lu tahu gak yang ngegondrongin siapa? Gua mas. Rambutnya rontok di jalan aja mas, ya nyapuin gua. Bayangin itu RT mas. Terus bisa-bisanya dia memperlakukan gua kayak gini. Ya Allah ya Karim, TRT. Merapi erupsi mas. Iya udah tadi siang. Kasian ya, sedoain aja nggak ada korban, semua baik-baik aja, selamat, amin. Pengen ketemu Mas Rian kapan ke Cemone? Kalau nggak malam Rebo, malam Kamis mas, nanti kita bikin acara meet and greet di sono. Santet aja RT-nya mas. Emang dia naik motor pernah mas kehabisan bensin. Lu tahu yang ngebelin botol buat bensinnya siapa? Gua mas. Lagi di mana mas? Di Pamularsi. Halo sobat Kencana. Ini warnanya merah begini. Gresik hadir mas Boy, siap Mas Indra Gresik, alhamdulillah. Ngemil Indomie enak Mas Daud, lagi beli cemilan sate. Mas suatu saat nama Mas Rian lebih. Mas kapan ke Jepara nyanset? Ah serius mbak? Iya pak. Waduh besok saya rapat di Jepara bener mbak, tapi istri saya ikut. Halo gimana pak? Wah, gimana caranya ya bikin dia nggak ikut ya? Ntar mbak kapan-kapan diam-diam kita ke sono. Udah telanjur mbak, saya udah telanjur ngiyain istri saya pengen ikut besok rapat. Jadi saya besok ke Jepara jemput istri saya dulu. Halo mau? Izin gabung mas, live di 2 tempat. Oh siap, monggo. Halo. Satu makanan berat mas, bukan cemilan. Buat saya cate mah cemilan mas. Jogja lantai 2 Wonosari Gunung Kidul hadir, siap. Halo? Karungin aja lagi mas. Ya. Gak tahu diri emang RT mas. Emang Bali nonton. Serius lu? Oh, Bini gua nonton. Yang bener. Kagak ada. Alina Tristi aman. Kagak ada. Ah lu bisa aja lu. Pantai Bandengan mas. Dik terserah. Kamu mau ngajak aku kemana aja, aku ikut. Jangan kan Pantai Bandengan, Pantai Mujair, Pantai Gurame, Pantai Ikan Sapu-Sapu, gue temenin. Di Sub Jogja jarak kecil gue gak pernah nongol lagi. Siapa? Salam Sobat Kencana. Gue pengen bikin grup FB ntar Sobat Kencana buat nampung keluhan, kritik dan saran. Tadi ada beberapa komplain langsung gue tanganin. Komplain air gue cuekin, komplain Kencana gue kerjain lah tadi. Ada yang jaketnya ketinggalan tadi. Bali nonton di sini mana? Kagak mungkin. Lu jangan rusuh lah. Kagak ada. Aman. Bercanda lu jelek. Salam sobat. Wah, kapan ke Tangerang mas? Iya mas. Bali ikut enggak? Re yang ikut tadi. Pantai Kapuk mas. Boleh. Kemana aja lah. Yang pasti satu hal yang saya minta dari kamu. Kamu harus janji kalau kamu bahagia. Itu aja. Jus tembem. Mas tolonglah. Gue udah pengen ngelupain semua ingatan gue tentang dia. Celananya nomor berapa aja udah pengen gue lupain mas.
Aduh. Kamu mau pulang? Sekarang udah. Berapa tadi? Lubangnya. Sama? Apa? Wes, apa ya di sini ya? Pindah ke Rian Mahendra 83. Mau pulang, kasihan deh. Kasihan dari nungguin. Mas, martabak bawa mas, yang 2 ini mas, buat kasih keluarga. Udah kasih. Nggak kemakan. Gua nggak senengnya naik apa ay. Lupakanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Salam dari Medan, Mas Rian. Waalaikumsalam bang. Wah, gua tuh paling seneng kalau aku tuh banyak teman-teman Medan, Batak, apalagi kalau lagi di terminal gitu ya. Biasanya seneng kalau mereka lagi ngomong Lai gitu kalau manggil biasanya. Lai. Mbak Alin tuh bikin akun lain buat nonton Mas Rian. Enggak. Alina tuh hatinya nggak sepicik itu mas. Emang bini lu. Dia mah orangnya positive thinking. Gimana mas penumpang Kencana wis rame? Ya Allah mas lu kira gue tukang sulap mas? Halo, susah banget telepon. Lu kira gue tukang sulap? Sehat kau Lai? Sehat bang? WA lah katanya. Kita mau ke WA aja sama bos. Mas agendakan rute turun nanti mas, nanti nunggu armada selanjutnya. Sementara ini nggak bisa, kalau pengen ikut Kencana sementara turunnya di Pulau Gebang, jangan di Rawamangun. Jalurnya nggak ketemu. Iya. Jadi kalau ngomong tadi belum tadi bilang ngomong kan. Pembukaan Pak Haji di Femgate nyindir mas, nyindir gimana? Ya biarin lah. Besok aja cek lagi. Alon-alon asal klakson mas, siap ngetrip bareng Kencana PP. Nakal boleh, murahan jangan. Lagi aja lah ngapain belum buang bensin. Berarti rokok nyindir gimana sih? Penasaran gue. Nyindir gimana? Mas main dosa udah diganti liver MTI, enak ah. Nggak terasa maksudnya. Masih pakai celana pendek mas? Masih. Gue tuh habis dari kantor tadi mas. Rencana mau ke Mangkang, mau ketemu sama kepala terminalnya. Kan temen. Bukannya terminal Pulau Gebang sepi mas? Baru temen-temen aja selama ini nanyain gua belum transfer ke Ajo. Siapa yang bilang terminal Pulau Gebang sepi? Gue tanya. Gua nggak pernah bilang terminal Pulau Gebang sepi. Ketika gua ngomong terminal Pulau Gebang sepi itu kita lagi ngomongin tentang skala terminal-terminal lain. Ya, gue doain beliau selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kejembaran hati, dan selalu ingat bahwasanya harta itu titipan Allah. Ya orang pasti gak apa dulu semua betul, ke kantor dulu. Oh tadi baru aja ke Mangkang mas, belum, baru mau ke Mangkang, cuman temenku nggak ada mas. Ya kena-kenanya krunya semua ke situ semua. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya hancur, tapi dia nyebarin surat pemecatan gua dari ujung Aceh sampai ujung Bali. Udah gitu dia bikin fitnah tentang gua, ngebahas aib gua 6 tahun yang lalu di media, ditonton orang se-Indonesia. Emang nggak ada orang tua yang pengen anaknya hancur. Betul. Nggak mau dengerin. Mudah-mudahan aja orang tua kalian nggak kayak gitu. Mudah-mudahan juga kalian ke anak-anak kalian nggak kayak gitu. Kan nggak pernah telat ya. Itu baru yang kelihatan di muka umum. Yang nggak kelihatan di muka umum apa perlu gue sebutin semua, gue tunjukin semua. Masa maghrib beda dari WA-nya, SS-nya, perlu.
Itu yang nggak pengen anaknya hancur. Setengah 6 kita ribut apa tadi? Terlambat. Derek ya. Ya habis itu baru habis. Anaknya udah hancur mas, udah mati. Udah besok aja lah. Kalau anaknya sekarang hidup lagi, karena Allah udah ngasih anaknya kesempatan kedua untuk memulai segalanya dari nol lagi. Allah yang ngasih gue kesempatan. Allah yang nyelamatin gue. ATM apa tuh ya? Ya udah besok kita suruh bikin ATM aja di apa di Mas. Makasih. Hah? Bawa kasih orang tua. Ya udah, nanti Bang. Tadi mana? Mau semulut apapun, mau semanis apapun kata-kata itu diranggai, publik udah menilai mas. Publik udah menilai. Makanya tadi udah ambil tiket, makanya nggak tahu juga nggak bisa jual lagi kan. Mas, sekalian dong Tartam suruh bikinin kopi lagi, habis. Itu coba mulu habis. Oh, Aduh. pantes gue cari tadi, perasaan gue punya kopi, nggak tahu gue jadiin tatakan ini dong. Cancel aja. Kalau Nggak jadi. bagian ini udah ambil travel, mana ada. Gue nggak buka aib. Siapa yang buka aib? Bukannya itu kalian dilihat orang se-Indonesia. Wah, aib gimana sih? Saya, kamu mau tanya Pak Rodi, emang apa sama Pak Rodi ya, dengan dia dikata sama siapa? Bang, tadi abang bilang enggak, taunya besok belum Pak Rodi mau ngajar lagi kan? Sama Mas. Selamat malam mas, ayo makan mas, nonton live-mu. Ya jangan di-record. Jangan. Jadi, Doakan yang terbaik untuk semuanya, untuk beliau kesehatan selalu, kesabaran, kebesaran hati. Amin. Doain. Dir Ops Kencana yang lama apa gak kegeser sama posisi Mas Red? Nggak ada mas. Kencana itu selama ini belum punya direktur operasional. Beliau nggak punya tenaga ahli, cuma masrahin ke agen mandor gitu. Makanya kemarin begitulah. Terus benang kusutnya ya akhirnya karena udah telanjur investasi segitu besar. Karena dulu ceritanya kemakan mas, ya gitulah omongan pengurus yang pada mas beli bis bawa. Banyak, bukan cuma Kencana aja mas. Banyak banget PO asal kalian tahu, PO akap yang selama ini motivasi bukanya karena komporan dari orang-orang yang ngerasa bisa narik lah. Belitung Tur, Ren, malam mas, malam, siap. Sukses selalu ya om, siap. Dan digas mas, digaskan. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam, sabur. Banyak banget mas, tadi aja gue barusan ditelepon sama pengusaha Jakarta gitu. Dia dulu jalan di line Jawa Tengah mana gitu. Bisa udah 20, nggak ada hasilnya, dia pusing, udah pengen dijual semua. Akhirnya ngomong sama gue, terus ya gue kasih banyak arahan. Rata-rata begitu mas, kemakan omongan pengurus, kemakan omongan supir, mas buka akap, buka ini, giliran kepancing, hasilnya nggak sesuai sama yang diomongin orang. Udah biasa kayak gitu. Makanya ketika gue masuk ke Kencana dan Bapak Tony ngasih tahu harapan dia ke depannya seperti apa, pengennya kayak gimana, gue langsung eksekusi beberapa keputusan. Ya seperti apa yang kalian lihat dan kalian pertanyakan lah. Di antaranya kayak ngejual 4 bis itu, terus nutup beberapa jalur di barat sama beberapa jalur di timur. Karena gue pengen Kencana ini memulai semuanya dari hal yang baik. Nggak memaksakan kondisi, nggak memaksakan keadaan, malah ntar akhirnya jatuhnya nyari penumpang tapi nggak nyari pelanggan. Buat apa sih mas kita bisa nyari penumpang tapi penumpang yang naik hari ini besok nggak mau naik lagi? Mau nggak lu? Gue nggak kayak gitu. Gue nggak mau cara kerja kayak gitu. Cara kerja gue adalah gue nyari penumpang hari ini dia naik, besok dia mau naik lagi. Itu cara kerja gue. Dan itu tujuan gue. Bukan cuma naik hari ini, besok dia nggak tahu naik mana lagi. Besok nyari lagi korban baru, besok nyari lagi penumpang baru, besok nyari lagi penumpang. Gue nggak mau.
Betul mas, cari pelanggan, betul. Dan nyari pelanggan itu memang lebih sulit karena lebih membutuhkan modal yang besar dibandingkan kita nyari penumpang. Perjalanan Semarang Denpasar ya Om. Semarang Denpasar itu bagus mas. Dulu tuh gue udah pernah bilang sama Mas Fajar Surya Bali, Mas bikin bis kedua tarikan dari arah Kelet Jepara, tapi dilewatkan Demak Semarang langsung bablas tol ke sana daripada harus nyeser ke Pati Timur segala macam. Tapi memang jalurnya udah kebentuk penumpangnya sana, jadi nunggu penambahan armada aja mungkin dia. Jenuh mas, lewat jalur Pantura itu sekarang udah nggak porsinya lah. Gresik dilewatin Tuban, Lasem itu udah nggak porsinya untuk ke Jakarta. Kalau sistem invest ke TJ itu gimana mas untungnya? TJ Mas Rian, aku udah DM sampean. Iya mas, kamu butuh berapa tiket? Besok tak mintain sama teman-teman. Bikin surat keterangan ya dari RT setempat. Ntar tak bantu tiket. Kabari Om kalau udah ada Semarang Denpasar aku mau naik yang pertama. Insya Allah Mas Danang Kristia. Sampai di Denpasar tuh mas. Transjakarta. Waduh nggak tahu saya mas. Betul mas, sama saya dulu marketing provider merah mas dan ilmu jenengan mas, dan alhamdulillah tiap bulan sering ke tempat saya, tapi nasib berkata lain, saya di PHK. Gak apa-apa mas, bekerja itu karena Allah, hidup juga karena Allah, kita berbuat setiap hari juga karena Allah. Jadi ketika manusia mengecewakan kita mas, hati kita nggak sakit, kita nggak perlu terpuruk terlalu berlarut-larut. Komandan, bagaimana Mas Rian mengetahui trayek yang bagus dan yang tidak mas? Itu ilmu mas, nggak bisa diomongin tapi bisa dijalanin. Itu bukan hal yang bisa kamu pelajari sehari 2 hari mas. Kalian mungkin kalau tak kasih tahu nggak percaya. Mas, orang di levelan gue ya, datang ke terminal ya, terus ngelihat bis parkir mas, bis parkir nih masuk POA, POB, POC misal parkir, jelas. Gue ngelihat bisnya aja, ibaratnya kasarannya omong ya, auranya kelihatan mas, bis ini laku apa enggak. Bayangin tuh orang selevel gue begitu mas. Jadi ngelihat bis ini nyari duitnya gimana, terus laku apa enggak itu kelihatan mas. Nggak tahu. Kayak ada apa ya? Terus kayak banyak penilaian tiba-tiba di kepala gitu. Terus bis-bis tua gitu, bis tua nyawanya masih ada apa enggak itu juga bisa ngerasain mas. Jadi orang ngomong mungkin simple ya, bis tua nggak apa-apa, spare partnya diganti juga, diganti baru semua juga, ntar jalannya lancar. Jangan salah mas, bis yang nyawanya udah nggak ada ya, itu mau kamu perbaruin spare partnya kayak gimana mas, dilalah ada aja rewelnya mas. Bis kalau auranya jiwanya udah mati begitu mas, mau spare partnya kamu ganti, ntar dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat, ada aja pokoknya masalah. Makanya orang-orang kayak gua nih kerja yang apa ya, yang mendominasi itu intuisinya mas. Nah kadang-kadang ada pasirnya, ada bunga daun, jadi kalau misalnya pakai jalan gua langsung pulang. Berlian Jaya bro, bagus. Mas Rian, berapa persenkah pengaruh livery untuk kemajuan bis sekarang? Banyak orang yang nyepelein tentang livery mas, banyak banget orang yang nyepelein tentang livery. Cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan, cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan. Mas, gue tanya sama lu deh, lu kalau pengen makan di warteg kayak di mana-mana kayak mas, yang pertama kali lu lihat bentuknya dulu apa rasanya mas? Coba lu kalau pengen makan nih, yang lu lihat bentuknya dulu apa rasanya dulu?
Terus caranya gimana mas? Ya pengalaman mas, nggak bisa bohong, karena dari kecil hidup udah di tengah-tengah itu semua mas. 20 tahun kan, 19 tahun bukan waktu yang sebentar mas. 20 tahun, bahkan dari kecil gue udah di terminal. Emang kebentuk aja mas. Sekarang kebayang nggak? Simpel aja nih, ini simpel. Kalian kalau ada psikolog apa psikiater deh, simpel aja. Menurut kalian mudah nggak orang gue nggak usah ngomongin diri gue, mimpin ribuan orang yang karakter SDM-nya rata-rata bukan orang-orang yang berpendidikan banget, yang kecil di jalan, gede di jalan, ribuan orang, 1.800 orang yang karakternya kayak gitu. Menurut kalian orang yang bisa mimpin orang-orang kayak gitu itu orang yang kayak gimana? Simpel aja, kalian punya karyawan berapa wes? 10, 40, mungkin 1.000 karyawan pabrik jauh lebih baik mas, dan lebih mudah. Atau 1.000 karyawan kantor jauh lebih mudah, karena mereka terbiasa kerja sesuai SOP. Karakter mereka nggak penting di situ.